Kalau menurut Ulan pribadi ya, mental illness itu kan gangguan mental, kesehatan mental yang menyerang psikologis dan emosional seseorang dan akan berpengaruh ke kehidupan sosial mereka. Nah, kalau yang Ulan pernah baca-baca nih ya, mental illness tuh terjadi tuh karena penyebabnya tuh karena ada beberapa penyebab nih, misalnya kayak memang bawaan dari lahir atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya dan rekan saya Ulan Fitriani akan membahas sebuah topik yang mungkin sebagian orang pernah mengalami dan sangat paham tentang topik ini, dan sebagian lagi mungkin belum familiar mendengarnya. Jadi topik kami pada kali ini adalah mental illness. Menurut Ulan, mental illness itu seperti apa? Kalau menurut Ulan pribadi ya, mental illness itu kan gangguan mental, kesehatan mental yang menyerang psikologis dan emosional seseorang dan akan berpengaruh ke kehidupan sosial mereka. Nah, kalau yang Ulan pernah baca-baca nih ya, mental illness tuh terjadi tuh karena penyebabnya tuh karena ada beberapa penyebab nih, misalnya kayak memang bawaan dari lahir atau gen dari orang tuanya nih yang memang pernah punya penyakit kayak gitu juga, atau mungkin trauma, dia punya trauma yang berat, dan yang kayak biasa kita tahu lah, stres yang berlebihan dan akhirnya bisa nyebabin depresi, akhirnya malah jadilah penyakit mental illness itu. Seperti yang Ulan sebutkan tadi kan ada ada yang sebagian dari trauma di masa lalu ataukah dari stres yang mungkin nggak bisa dicerna di otaknya. Jadi adakah pembagian mental illness tadi secara umumnya? Nah, jadi kan kita ngebahas mental illness nih sesuai dengan rentang pengetahuan kita dong gitu. Kita kan bukan orang psikolog juga gitu kan. Jadi yang Ulan tahu nih gitu, yang paling familiar banget tentang mental illness tuh misalnya kayak bipolar atau anxiety disorder kayak gitu. Nah, kalau yang Ulan familiar banget yang anxiety nih, karena akhir-akhir ini orang kayak sering nyebut gitu loh anxiety kayak gitu kan. Jadi setelah Ulan baca-baca kemarin nih, anxiety itu ternyata gangguan kecemasan yang berlebihan gitu. Jadi kalau kayak misalnya kita menghadapi sesuatu nih, terus sebenarnya itu tuh nggak apa-apa, cuma kita tuh langsung kayak cemas. Terus yang lainnya tuh yang Ulan tahu kayak misalnya antisocial disorder gitu, namanya antisocial gitu, ansos gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ansos ini juga penyakit mental illness gitu, karena kita orang-orang yang punya penyakit antisosial ini, dia cenderung nggak peduli sama sekitarnya, nggak peduli sama orang lain gitu. Memang menarik diri dari pergaulannya. Terus ada lagi kayak tadi Ulan bilang kan, ada bipolar. Jadi bipolar ini yang setahu Ulan gitu, penyakit yang moodnya tuh bisa berubah-berubah, tapi berubah-berubahnya itu yang drastis gitu loh. Kalau misalnya sedih, kalau misalnya sedih tuh sedih banget. Tapi bisa-bisa kalau lagi senang tuh seneng banget, sampai kayak yang bener-bener terobsesi gitu. Nah ya, satu lagi nih, namanya obsessive compulsive disorder atau ODC. Pasti teman-teman juga banyak kok yang udah tahu ODC gitu, karena memang beberapa tahun terakhir atau mungkin akhir-akhir ini juga banyak kok yang nyebut ODC gitu. Jadi kayak namanya aja dong, namanya obsesif gitu kan, berarti dia berobsesi gitu. Nah, jadi ODC ini, orang-orang yang kena ODC itu tuh biasanya dia punya obsesi yang berlebihan terhadap sesuatu tuh, misalnya kayak
orang yang takut banget sama kuman gitu kan, dia terobsesi kalau dia tuh memang takut sama kuman, jadi dia pengennya higienis banget gitu, sampai nggak boleh nyentuh orang. Kadang kalau mau misalnya mau nyentuh barang suatu harus selalu bersihin dulu kayak gitu. Atau orang-orang yang cenderung naruh barang harus sesuai banget sama urutannya, yang bener-bener perfeksionis, itu tuh bisa dikategorikan ke dalam obsessive disorder tuh, ODC. Berarti terlalu bersih juga nggak boleh. Ya, terlalu bersih juga nggak boleh, itu termasuk gangguan. Tapi nih Sri, yang paling penting dari yang tadi aku sebutin beberapa dari sekian banyak contoh-contoh mental illness, yang terpenting adalah kita nggak boleh main diagnosa sendiri. Karena kan banyak tuh sekarang orang main diagnosa aja sendiri, kayak kok aku tiba-tiba ngerasa sering cemas ya, sering gimana ya, moodnya berubah-berubah, kayaknya aku anxiety deh kayak gitu. Sebenarnya itu nggak boleh, karena yang bisa ngediagnosa kita tentang mental illness tuh cuma ke psikolog gitu, cuma seorang psikolog gitu. Jadi kalau memang kita ngerasa ada sesuatu yang beda dari diri kita, kenapa nggak ke psikolog aja, biar bisa lebih tahu gitu, biar lebih, kalau memang ada apa-apa biar bisa cepat ditanganin juga. Jangan langsung ngediagnosa, aduh aku depresi nih, aduh aku stres, aduh kayaknya aku kena mental illness deh kayak gitu. Sebenarnya itu yang membuat mental kita lama-lama jadi gitulah. Iya, jadi ngedown sendiri. Jadi kayak kita punya ngerasa nih udah punya sesuatu yang nggak bener dari dalam diri kita, terus kita udah diagnosa sendiri gitu, kayaknya aku kena anxiety deh, kayaknya aku kena antisosial deh. Tapi nah, dengan kita ngomong kayak itu berarti kita udah nanemin dong di pikiran kita gitu. Jadi apa yang kita omongin tertanam di pikiran kita, dan pikiran kita tuh yang ngekontrol semua gerak-gerik kita gitu. Otomatis ya. Jadi bisa jadi aja sebenarnya dia cuma panik biasa aja, cuma karena dia selalu bilang, aduh kayaknya aku anxiety, jadi beneran anxiety kan kayak gitu. Makanya kita nggak boleh sembarang ngediagnosa, harus bener-bener ke psikolog, karena psikolog yang paling tahu gitu apa yang kita butuhin. Dia juga ada ilmunya di Iya, yang punya ilmunya. Dari sekian contoh-contoh tadi, jadi siapa sih yang rentan terkena mental illness ini? Kalau menurut aku ya, dan yang pernah aku baca-baca juga, ternyata orang-orang yang tinggal di kota nih, kayak misalnya kita gitu kan, kita kan salah satu orang yang tinggal di kota, ternyata punya kemungkinan 21% lebih tinggi kena anxiety disorder, dan kurang lebih 39% atau 31% gitu lebih tinggi untuk kena mood disorder gitu. Jadi kenapa orang kota ini bisa lebih cenderung tinggi kena mental illness? Karena ya tekanan yang diberikan dari kesibukan di orang kota itu memang buat dia harus nge-push waktu dia dan pikiran dia gitu. Jadi iya, nah jadi kebanyakan orang kota nih cuma punya dua pilihan, fight or flight. Nah jadi kebanyakan orang kota ini biasanya cuma dua pilihan, fight or flight, melawan atau pergi gitu. Jadi kalau dia punya masalah ya antara dihadapin atau dia bawa pergi gitu. Nah kedua-duanya ini sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya bisa menyebabkan mental illness itu sendiri. Kalau misalnya kita ngelawan, ya pertanyaan lagi dong, kita kuat nggak ngelawannya? Kalau kita kuat ngelawan, berarti kita bisa terhindar dari mental illness itu. Tapi kalau misalnya kita nggak kuat, malah kena mental illness yang mungkin bisa lebih parah gitu, bisa depresi yang udah tinggi lah gitu istilahnya. Ya. Nah kalau misalnya kita flight, kita pergi, ada pertanyaannya, kita pergi dengan menyelesaikan masalah atau enggak gitu. Dengan kita pergi itu kita menyelesaikan masalah enggak, kita bisa lupa masalah kita enggak, atau malah semakin buat kita terhantui sama masalah-masalah kita gitu. Jadi kayak gitu sih. Nah terus untuk spesifiknya mungkin selain pekerja-pekerja kantoran ya, remaja ini sebenarnya juga bener-bener rentan sih kena mental illness kayak gitu loh. Karena ya pemikirannya masih dangkal ya. Pemikiran masih dangkal juga. Terus habis itu tugas-tugas di sekolah, mungkin pertemanan, kayak banyak remaja yang mungkin dibully, atau misalnya masalah fisik kayak gitu-gitu kan, misalnya hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa berpengaruh besar apalagi buat psikis remaja gitu kan. Nah kayak gitu sih biasanya. Atau pengaruh media sosial juga sih. Iya. Pengaruh media sosial sekarang banget. sangat berpengaruh. Iya, media sosial emang pengaruh banget sekarang. Kayak apa yang dilihat di Instagram atau apa yang dilihat di YouTube kayak gitu. Merasa terkucilkan secara tidak langsung. Kayak kok dia hidupnya enak ya. Jadi membanding-bandingkan diri kita sama orang yang ada di media sosial, itu sebenarnya juga nggak baik buat mental kita sendiri gitu.
Jadi ini ada sebuah statement, apakah ini benar atau tidaknya? Menurut Ulan, adakah kaitan antara mental illness dengan jarang ibadah?